Konoha adalah salah satu desa shinobi yang terletak di negara api, salah satu 5 negara besar di dunia Naruto. Selain itu, Konoha juga desa asal Naruto, tokoh utama di serial ini. Sebagai salah satu desa ninja besar, sudah wajar jika desa Konoha punya banyak ninja yang kuat. Ninja-ninja ini bahkan disegani dan ditakuti oleh desa lain. Lagi pula, sudah sewajarnya kan Konoha memiliki shinobi yang kuat? Karena di dunia Naruto, kekuatan militer sebuah desa ditugaskan kepada para shinobi. Selamat datang di channel Yo Anime, channel yang ngebahas anime, manga, dan hal-hal berbau ibu lainnya. Jadi, kalau kalian tertarik dengan hal-hal yang kayak begituan, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, biar kalian dapat notifikasi pas ada video baru. Bukan hanya karena para tokoh utama ada di desa ini, ninja Konoha, mereka punya kemampuan spesial. Maka ketika mendengar nama mereka, wajar saja lawan mereka menjadi gentar. Berikut 13 ninja Konoha yang ditakuti oleh desa lain. Yang pertama, Hashirama Senju. Nama yang satu ini tidak mungkin terlewatkan jika kita membahas shinobi yang kuat. Jelas saja, dia adalah dewa para ninja di serial Naruto. Bahkan di eranya sendiri, dia mungkin dianggap sebagai ninja yang terkuat. Tidak hanya kuat dalam pertarungan, Hashirama juga kuat dalam memberikan pengaruh akan pemikiran filosofi shinobinya. Sebelum menjadi Hokage atau bahkan sebelum Konoha terbentuk, nama Hashirama memang sangat terkenal, bahkan di seluruh dunia. Tidak hanya nama dirinya saja, nama klannya juga sangat terkenal dan dianggap sebagai salah satu klan terkuat di masa-masa itu. Bukti Hashirama memiliki pengaruh besar adalah ketika dia membuat sistem desa dan sistem Kage. Banyak ninja dari negara besar lain juga membentuk desa ninja dan sistem Kage. Hashirama juga memprakarsai pertemuan 5 Kage pertama dan menawarkan opsi perdamaian dengan membagi hak kepemilikan biju. Pengaruh Hashirama yang lain adalah tekad api, sebuah tekad yang diwariskan turun-temurun kepada para shinobi Konoha. Kepemilikan tekad api juga menjadi salah satu syarat untuk dapat menjadi Hokage. Yang kedua, Madara Uchiha. Sebagai sosok yang diakui rival oleh Hashirama, jelas Madara bukan shinobi sembarangan. Karena rivalnya sendiri, yaitu Hashirama yang juga terkenal, Madara juga ditakuti oleh ninja dari desa lain. Madara juga adalah salah satu pendiri Konoha bersama dengan Hashirama. Perpaduan Madara dan Hashirama membuat Konoha cukup disegani. Sayangnya, Madara kemudian berkhianat karena lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Madara tidak langsung berkhianat loh, dia sempat menjadi ninja Konoha terlebih dahulu. Terbukti dari pertemuannya dengan Mu dan Onoki dari Iwagakure. Saat itu, Madara masih menggunakan atribut Konoha. Mu dan Onoki di pertemuan pertama dengan Madara juga sepertinya tak berani melawan lebih jauh. Padahal ada Mu yang juga salah satu ninja kuat. Meskipun saat itu dia belum sekuat saat menjadi Tsukikage. Bahkan sampai perang dunia shinobi keempat, Madara masih ditakuti oleh orang-orang. Yang ketiga, Tobirama Senju. Adik dari Hashirama ini menggantikan kakaknya menjadi Hokage. Meski kekuatannya masih di bawah Hashirama, tetapi Tobirama memiliki keunggulan lain, yaitu kecerdasan dan kemampuan analisa yang lebih baik. Cukup berpengalaman dalam peperangan sejak sebelum diciptakannya sistem Kage, membuat Tobirama terkenal di seluruh dunia. Ia banyak menciptakan jurus-jurus mematikan yang banyak ia gunakan dalam peperangan. Bahkan hampir separuh jurus yang digunakan para ninja di perang dunia shinobi keempat adalah jurus ciptaannya. Kage Bunshin no Jutsu, jurus andalan Naruto, adalah salah satu jurus ciptaan Tobirama. Yang keempat, Hiruzen Sarutobi. Sama seperti Hokage pendahulunya, dia punya julukan yang sama, yaitu Dewa Para Ninja, yang bukan hanya sebutan di Konoha, namun sebutannya di seluruh dunia, menunjukkan kalau dia pasti sangat ditakuti. Dia juga berhasil membawa Konoha melewati 2 perang besar, yaitu Perang Dunia Shinobi kedua
dan Perang Dunia Shinobi ketiga. Menjadi Hokage yang berhasil membawa desanya melewati 2 perang besar, tentu saja membuat gentar siapapun yang berhadapan dengannya. Yang kelima, Sakumo Hatake. Sakumo Hatake adalah ayah dari Kakashi Hatake. Sakumo adalah pahlawan Konoha di era perang. Dianggap sebagai salah satu ninja terkuat dan kebanggaan desa Konoha. Dia sudah banyak berjasa untuk Konoha. Salah satu prestasinya yang diketahui adalah membunuh anak dari nenek Chiyo, alias orang tua Sasori yang merupakan ahli Kugusu dari Sunagakure. Sampai di era Naruto, bahkan nenek Chiyo tak bisa lupa dengan Sakumo Hatake, dan dendamnya masih terus membara, sampai dia mengira Kakashi adalah Sakumo. Ketika menjelaskan keadaan Kakashi kepada Obito, Sakumo dipuji setinggi langit oleh Minato. Sayangnya, Sakumo tragis di akhir hidupnya. Karena lebih mementingkan rekan shinobinya, dia mengabaikan sebuah misi yang mengakibatkan kerugian besar bagi Konoha. Ia akhirnya dicap sebagai ninja yang memalukan. Bahkan ia dianggap rendah oleh teman-temannya yang ia selamatkan. Yang keenam, 7, dan yang kedelapan, 3 Sannin legendaris Konoha. Seluruh Sannin adalah ninja Konoha yang disegani dan ditakuti oleh desa lain. Para Sannin ini adalah didikan orang yang sama, yaitu Hiruzen Sarutobi. Meski berguru kepada orang yang sama, tetapi mereka memiliki sifat dan kepribadian yang berbeda-beda. Kita bahas satu persatu ya. Sannin yang pertama adalah Jiraiya. Hal yang unik dari Jiraiya dibandingkan kedua rekannya adalah dia lebih lama menjadi shinobi aktif dari Konoha, sementara Orochimaru kemudian keluar dari desa dan Tsunade sempat tidak aktif sebelum menjadi Hokage. Seluruh Sannin disegani oleh desa lain. Tsunade pun termasuk, terutama saat dia masih aktif sebagai shinobi dan ketika dia menjabat sebagai Hokage. Tsunade adalah satu-satunya Sannin yang kemudian naik menjabat sebagai Hokage. Sebagai Sannin, nama Orochimaru juga ditakuti. Sayangnya, dia akhirnya meninggalkan Konoha. Kekejian Orochimaru bahkan membuat dia kemudian ditakuti dan dibenci oleh desanya sendiri. Yang kesembilan, Hiashi Hyuga. Hiashi adalah salah satu anggota klan Hyuga yang namanya tersohor di seluruh dunia. Yang pertama, karena dia adalah pemimpin klan Hyuga, yang ketika perang, hanya anggota klan Hyuga yang sangat menyulitkan ninja-ninja dari desa lain. Selain itu, Hiashi pernah berkonflik dengan desa Kumogakure. Saat penyusup dari Kumo ingin menculik Hinata, bayaran yang harus ditebus, bahkan Hiashi harus diminta mati oleh desa Kumo. Namun, tanpa diketahui pihak Kumogakure, Hiashi digantikan oleh kembarannya yang bernama Hisashi. Yang ke-10, Minato Namikaze. Bisa dibilang, Minato Namikaze adalah Hokage pertama yang memang terpilih karena prestasinya di medan perang yang membuat namanya menjadi terkenal. Dia terkenal sebagai pahlawan Konoha, terutama saat dia membuat Konoha menang di perang saat menghancurkan jembatan Kanabi. Selain itu dikatakan kalau Minato pernah melawan 1000 ninja dari Iwagakure. Jelas namanya terkenal di mana-mana. Bahkan ada peraturan dari Kirigakure, jika para shinobi mereka bertemu dengan Minato, hanya ada satu pilihan, yaitu lari, menjelaskan betapa mengerikannya Minato di mata shinobi dari desa lain. Yang ke-11, Fugaku Uchiha. Sebagai Kapolres Konoha dan kepala klan Uchiha, tentu saja nama Fugaku cukup terkenal di desa lain di luar Konoha. Di medan perang, Fugaku dikenal dengan nama Fugaku si mata mengerikan. Tentu saja hal ini mengacu kepada mata saringan yang ia miliki. Hanya mendengar namanya saja sudah membuat musuh bergidik ngeri. Yang ke-12, Kakashi Hatake. Kakashi Hatake namanya sangat terkenal di seluruh dunia ninja. Dia dikenal sebagai Kakashi sang saringan atau Kakashi si ninja peniru karena kemampuannya dalam meniru teknik ninja lain. Selain itu, dia terkenal karena dia adalah anak dari Sakumo Hatake, si taring putih Konoha. Kakashi sudah aktif di era perang sejak kecil. Selain itu, di masa joninnya, dia lebih sering berkonflik dengan ninja dari desa lain. Jadi namanya jelas terkenal. Terlebih lagi, Kakashi pernah bergabung sebagai anggota Anbu. Kakashi bergabung ke dalam pasukan Anbu tak lama setelah kehilangan 2 teman dekatnya, Obito dan Rin. Tenggelam dalam kesedihan membuat Kakashi bersikap kejam dan tak kenal ampun kepada musuh-musuhnya. Kekejaman Kakashi ketika dia dalam pasukan Anbu membuat nama Kakashi terkenal hingga desa lain. Yang ke-13, Shisui Uchiha.
Salah satu dari anggota klan Uchiha yang masuk daftar ini yaitu Shisui Uchiha. Masih dari era konflik, Shisui terkenal karena kemampuan Sharingan dan juga kecepatannya. Kemampuan magnitudo Sharingannya yang memiliki kemampuan genjutsu khusus yaitu Kutama Tsukami membuat Shisui sangat diwaspadai oleh musuh-musuhnya. Hal ini dikonfirmasikan oleh Ao, di mana pasukan Kirigakure bahkan takut ketika tahu yang mereka hadapi adalah Shisui dari klan Uchiha. Nah itu dia para shinobi Konoha yang ditakuti ninja dari desa lain. Naruto dan Sasuke kok gak masuk daftar? Padahal mereka sudah dianggap ninja terkuat di dunia setelah berakhirnya perang dunia shinobi keempat. Tapi coba kita perhatikan, kapan nama Naruto dan Sasuke dikenal oleh shinobi dari desa lain? Naruto dan Sasuke dikenal ninja dari desa lain ketika puncak perang dunia shinobi keempat, di mana ketika itu shinobi dari seluruh desa tidak berperang satu sama lain. Justru mereka bersatu menyatukan kekuatan untuk melawan musuh yang sama. Hal ini membuat ninja-ninja dari desa lain tidak sempat bertarung dengan Sasuke maupun Naruto. Untuk kasus Naruto dan Sasuke, mungkin mereka tidak ditakuti oleh shinobi dari desa lain, tapi mungkin lebih ke arah dihormati. Naruto sendiri di seluruh dunia dikenal sebagai pahlawan pada perang besar. Jadi, masuk akal aja kan kalau Naruto dan Sasuke tidak masuk dalam daftar ini? Oke, itu aja dulu. Kalau ada tambahan, tulis aja di kolom komentar di bawah ya. Dan kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Juga jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, biar kalian tahu kalau ada video baru. Sekian dulu, dan sampai jumpa di video selanjutnya.